Baik, pemirsa, sekarang kita sudah tersambung dengan rekan Yohana Margareta yang juga sudah ikut iring-iringan. Yohana, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Reno, semakin mendekati perjalanan menuju ke KPU, semakin ramai. Bisa dilihat ini pasukan pengawalnya juga berlarian dan mereka ini berlarian tapi nampaknya memang benar-benar yang terasa di sini sangat semangat, antusias. Bahkan warga yang berada di pinggir jalan yang mereka menaiki kendaraan tiba-tiba berhenti dan juga memberikan salam kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, dapat Anda lihat ini perjalanan semakin seru dan di sela-sela perjalanan juga tadi pasangan dari Amin ini berselfie. Mas Anies Caimin, oke. Gimana? Semangat ya? Kayak pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar berkali-kali menyuarakan semangatnya untuk melakukan pendaftaran menuju gedung KPU, dan menariknya di sini mobilnya langsung disetirin oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Bung Ahmad Syahroni, dan kemudian juga ada beberapa perwakilan dari Partai Nasdem, PKS, PKB yang juga mengawal di belakang dalam perjalanan. Dan di belakangnya juga ada mobil para ketua umum Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB. Tapi dari PKB Waketum ya, karena ketumnya seperti yang disampaikan Reno berada di depan sedang menyapa warga. Bisa dilihat antusiasme warga di pinggir jalan sana, pemirsa. Banyak sekali. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan juga beberapa pekerja ojek online juga sempat berhenti untuk menyambut iring-iringan dari rombongan Amin ini. Mereka bahkan berteriak menyuarakan suara dukungan mereka, dan ini adalah jalur yang memang sudah ditetapkan, tentu saja ini sudah berizin ya jalur ini, dan sudah dikondisikan sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalur pengguna jalan yang melintas di sini. Kalau tadi juga sempat dikatakan oleh Bung Syahroni, ini juga akan menuju ke KPU melewati Menteng dan Tekumar, tapi kita akan melihat apakah memang jalurnya memang ke situ. Tapi sepertinya tidak, karena kita langsung mengarah ke jalur besar menuju ke Jalan Imam Bonjol untuk menuju KPU. Dan perjalanan dari Nasdem ke KPU sendiri cukup singkat, hanya 3 km saja. Dan inilah pemirsa suasana arak-arakan konvoi rombongan pendukung, simpatisan, relawan dari Amin. Seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, bahwa semangat perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik menjadi salah satu fondasi mereka. Pasangan ini semangat untuk menuju menetapkan langkah mereka melakukan pendaftaran ke KPU pada hari ini. Dan nanti juga di KPU juga informasinya tidak hanya pasangan Amin saja, tapi juga ada pasangan dari Baca Pres, Bacawa Pres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ya Reno, inilah Reno suasana terkini di jalur konvoi rombongan dari pasangan Amin menuju ke KPU, Reno. Ya pemirsa, ini antusiasme dari warga. Tepatnya di Jalan Cut Mutia.
Puluhan ribu relawan, simpatisan, dan juga pendukung dari pasangan Amin dikerahkan untuk mengawal perjalanan pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke KPU pada pagi hari ini. Dan sebelumnya tadi juga sudah banyak rangkaian acara yang sudah dilakukan oleh pasangan ini sebelum menuju perjalanan ini, diantaranya juga melakukan sholat subuh bersama, kemudian acara internal bersama keluarga, doa restu dari keluarga terdekat, dan juga kemudian ada silaturahmi dukungan di kantor PKS, PKB, dan akhirnya berujung di kantor Nasdem Tower. Dan di situ tadi pasangan Amin menggelar orasi dan juga memohon doa dan dukungan kepada masyarakat untuk kelancaran dari proses pertarungan Pilpres ya 2024 mendatang. Dan terdiri dari saudara Syahiku dan juga Muhaimin Iskandar dan juga ada beberapa kader-kader pimpinan dari 3 partai Koalisi Perubahan yang ikut juga dalam iring-iringan. Dan memang dari 3 partai ini, baik Nasdem, PKB, dan juga PKS, ini mengerahkan sebanyak mungkin anggota ataupun komunitasnya. Dan mereka ditempatkan di sejumlah simpul-simpul di sekitar area Gondang Dia, Menteng, Taman Suropati, dan juga daerah di Jalan Imam Bonjol menuju ke kantor KPU. Karena bagi 3 partai ini merupakan momen penting. Ini adalah perhelatan 5 tahun sekali untuk mengikuti pendaftaran calon presiden. Jadi koalisi dari Amin ini tidak ingin menyanyiakan kesempatan istimewa, apalagi ini adalah untuk pertama kalinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya berpasangan dan ikut dalam kompetisi Pilpres. Setelah kita tahu bersama bahwa Muhaimin Iskandar sendiri adalah politisi yang sangat kawakan, sudah malang melintang di dunia politik dan juga di pemerintahan, berkali-kali namanya santer setiap ada agenda pemilu atau Pilpres. Bahkan sering sekali, tidak hanya sekali ini saja, diisukan menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden dari pemilu-pemilu sebelumnya. Namun baru kali ini terwujud Muhaimin Iskandar secara resmi menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan sebagai capresnya. Dan pasangan ini adalah pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa para relawan yang datang untuk mengawal jalannya konvoi dan juga pendaftaran ini, mereka menggunakan biaya sendiri. Ini bagi koalisi Amin, dari informasi yang kami dapatkan, merupakan bagian dari militansi dan dukungan dari para relawan dari berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta, bahkan banyak dari luar Jakarta untuk mengawal simpul relawan Amin mendaftar sampai dengan selesai. Saat ini kami berada di Kementerian Sekretariat Negara. Dari KPU. Diperkirakan ada sekitar 20.000 orang total yang terdeteksi ya di sini di area konvoi di Nasdem Tower tadi, dan juga di KPU total untuk mengikuti jalannya konvoi ini. Dan jumlah tersebut adalah gabungan dari kader partai anggota koalisi dengan relawan. Dapat dilihat ini semaraknya masih sangat terasa sampai dengan saat ini. Kita mau mencoba untuk melihat semangatnya lagi. Gus Imin, semangatnya lagi Gus Imin. Ya. Iya, kalau misalnya kita lihat dari arah Nasdem Tower hingga KPU, ini memang dipenuhi oleh relawan yang akan menghantarkan pasangan pertama Anies Rashid Baswedan dan juga
Dan salah satu hal yang dipesankan oleh seluruh partai koalisi bagi para anggotanya yang mengawal perjalanan ini adalah harus tertib, harus mengutamakan ketertiban pastinya agar tercipta kontestasi politik yang damai dan jangan sampai ada kerusuhan ataupun juga ada hal-hal yang nanti bisa mengganggu jalannya pendaftaran di kantor KPU. Baik, Reno, demikian dulu perjalanan konvoy menuju KPU dari pasangan Amin. Nanti kami akan kembali. Baik, terima kasih Yohana untuk informasi Anda terkait dengan perjalanan dari Baca Pres, Baca Wapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang saat ini juga masih proses perjalanan menuju gedung KPU dikawal langsung oleh para petinggi partai dan juga tentunya dikawal oleh ratusan bahkan mungkin ribuan relawan simpatisan pendukung dari Anies Muhaimin. Dan pemirsa, saya juga sudah tersambung dengan rekan Souza Hutapea yang saat ini sudah berada di gedung KPU RI. Souza, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Reno dan pemirsa. Memang pada hari ini terlihat situasi yang sangat diisi oleh pasangan dari partai koalisi perubahan dan di mobil jeep ini juga dibawa atau sendiri oleh bendahara umum dari Partai Nasdem Ahmad Saroni. Selanjutnya di mobil lantai kedua diisi oleh para ketua umum partai koalisi perubahan dan juga para jajaran petinggi koalisi perubahan. Lalu di belakangnya ini iring-iringan dari keluarga ataupun istri dari Anies dan Muhaimin dan juga anak-anak serta kader-kader partai dari partai juga koalisi perubahan yang pastinya sudah bergerak dan juga PKB. Oke, baik. Pemirsa, sambil kami perbaiki koneksi atau kualitas audio kami, kita akan berdialog lagi dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta. Jadi Mas Burhan, kalau kita melihat komposisi partai pengusung ada Nasdem, PKS, PKB. Kemudian dari faktor figur ya, Anies dan juga Muhaimin. Ini kelihatannya sudah saya bahas tadi sama Kang Ade, tapi saya juga ingin minta pendapat dari Mas Burhan. Bisa dikatakan ini sebagai paket komplit tidak? Iya, di atas kertas 3 partai pendukung Mas Anies dan Gus Muhaimin itu berasal dari warna yang berbeda, yang mewakili keragaman pluralisme politik kita. Makanya saya dari dulu berharap betul pasangan ini selain karena mendapatkan dukungan cukup signifikan antara 1/5 hingga 1/4 pemilih, itu sebaiknya mendaftar ke KPU sebagai kontestan. Kenapa? Agar pluralisme politik kita itu mendapatkan wakil di kertas suara. Jika tidak, justru berbahaya. Jadi penting buat Mas Anies dengan 3 dukungan partai yang berbeda tadi dan dukungan kurang lebih 1/4 warga itu mendapatkan kepastian di kertas suara sehingga tidak ada yang merasa dizalimi kalau misalnya Mas Anies kalah di 2024. Jadi lebih baik kalau tidak ingin Mas Anies menang, kalahkan di bilik suara. Jangan sampai dijegal sebelum mendaftarkan di KPU. Dan partai-partai ini kan, terutama 3 partai ini, dilihat dari warna atau spektrum ideologis memang menunjukkan hal yang menarik. Jadi kita punya studi ya, bersama saya bersama Ed Aspinall, kemudian Diego Fossati dan Ivoire Burton, kita muat di jurnal Partai Politik. 3 partai ini menarik ini, dilihat dari sisi dukungan terhadap indeks politik Islam. Ada 7 item yang kemudian kita jadikan semacam indeks untuk menunjukkan seberapa besar dukungan mereka. Nah, menariknya sedikit saja. Menariknya PKS paling tinggi spektrum dukungannya terhadap indeks politik Islam, PKB di tengah, sementara Nasdem cenderung agak sedikit kurang dukungannya yang kira-kira merepresentasikan semangat nasionalisme yang selama ini diperjuangkan oleh Nasdem. Oke, baik, kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.